guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Naomi Marta. Jadi ini ada Winia dan Vivi, maka ini adalah temen aku. Jadi sekarang tuh kami mau bahas tentang isu kekerasan seksual ya, yang sekarang marak banget terjadi. Nah jadi karena maraknya kasus kekerasan seksual, aku mau nanya pendapat kalian nih. Sebenarnya definisi kekerasan seksual atau apa sih yang kalian tahu tentang kekerasan seksual itu apa? Aku sih mendeskripsikannya simpel aja. Sebuah kekerasan yang dilakukan secara seksuali, kayak menyangkut hal-hal yang berbau kelamin dan jenis kelamin. Kekerasan seksual itu berhubungan dengan kekerasan yang dilakukan secara paksa atau dilakukan oleh si pelaku tanpa persetujuan oleh korbannya. Misalnya setuju si korbannya, berarti itu tidak tergolong kekerasan ya? Oke, kalau gitu tahu nggak sih kalian apa perbedaan antara pelecehan dan kekerasan seksual kalau dari Winia? Untuk pelecehan seksual menurut aku banyak golongannya, bisa ke verbal. Kalau misalnya kekerasan seksual mungkin sudah dilakukan, tapi kalau misalnya pelecehan seksual untuk manggil, ngeliat itu mungkin bisa digolongkan pelecehan seksual. Menurut aku yang nggak jauh beda dari Winia, kalau pelecehan seksual tuh lebih kayak mengolok-olokan secara gender gitu kan, karena lihat gender. Terus kalau misalnya kekerasan seksual itu dia udah main physical things gitu kan, jadi kayak udah ada sebuah unsur paksaan dan penolakan antara korban sama pelaku. Oh, jadi kalau misalnya berarti secara nggak langsung itu pelecehan itu tergolong sebuah kekerasan seksual ya. Berarti kalau lingkup besarnya itu kekerasan, nah kekerasan itu ada pelecehan, ada tindakan pemerkosaan dan lain-lain gitu. Pelecehan seksual itu contohnya kayak manggil-manggil gitu ya. Biasanya kan suka tuh misalnya kalau kita lagi jalan sendiri cewek dipanggil-panggil gitu. Berarti catcalling ini sebenarnya sudah tergolong pelecehan seksual ya nggak sih? Iya sih, kan? menurut aku sih kayak ngapain coba dipanggil-panggil gitu. Itu sebenarnya mengganggu kan, mengganggu kenyamanan dari orang tersebut. Kalau misalnya nih kayak Vivi sendiri nih, pernah nggak sih ngalamin yang namanya di catcallingin kayak gitu atau sejenisnya lah? Dulu aku pernah sih waktu masih kecil dan itu membekas, makanya sampai sekarang aku kalau misalnya ngelihat orang melakukan hal seperti itu, misalnya catcall, jadi kayak ini orang kenapa sih gitu loh. Kalau sampai aku dulu pernah sampai dikejar, makanya aku takut. Yaps. Dikejar? Itu gimana dikejar? Itu kenapa dikejar? Nggak tahu. Jadi aku tuh masih kecil, masih bocah. Terus ada cowok-cowok nih sekumpulan manggil kayak adek mau kemana, terus aku sampai dikejar. Ya udah aku nangis sambil lari. Itu umur berapa? Umur berapa ya? Kelas 5 SD lah pokoknya. Kurang lebih 9. Wow. Berarti udah bingung. Berarti sebenarnya tanpa kita sadarin itu banyak ya terjadi sama anak-anak masih kelas 5 SD udah digituin, bekas banget kan. Takut banget. Kalau ini ada pengalaman digituin nggak? Pernah sih, sering kalau sering. Iya, kalau misalnya lewat kan tukang ojek, mungkin mereka nggak tahu kalau itu masuk ke pelecehan seksual, cuma iseng maksudnya gitu. Tapi kalau misalnya orang yang ngerasa dia di-risih banget, itu mengganggu banget untuk dianya. Jadi juga mau kemana-mana juga cenderung lebih takut, akhirnya tidak berani untuk mengekspresikan diri. Itu sih sebenarnya karena udah dari kecil kan, jadi itu bakal membekas banget gitu guys. Ternyata memang banyak kasus pelecehan seksual yang udah dimulai dari ke anak kecil ya, jadinya jatuhnya. Pelecehan seksual nggak sebatas antar gender cowok ke cewek aja ya kan, sebenarnya bisa juga cewek ke cowok. Kayak contohnya kayak Prince Martin ya, siapa sih yang Prince Martin? Nah coba Prince Martin tuh. Aku lihat komennya jijik. Rahimku bergetar. Rahimku welcome ya. Berarti kita cewek-cewek itu nggak boleh sih sebenarnya menyalahkan cowok 100% gitu kan. Karena dengan kita lihat apps-nya cowok-cowok itu juga sebenarnya sudah sebuah tindakan yang melecehkan mereka tanpa kita sadari. Tapi kalau menurut kalian ini kira-kira apa sih yang membuat orang mau melakukan pelecehan seperti itu? Menurut aku sih lagi pro cewek sih, karena misalnya kebebasan berekspresi cewek kan dengan cara dia mungkin berpakaian, dia bebas mau berpakaian apa. Misalnya untuk konteks fashionnya, kalau misalnya dia ke mall kayak celana pendek, menurut dia itu biasa. Tapi mungkin ada beberapa cowok yang merasa itu tuh gak biasa untuk melihat cewek kayak gitu. Dan menurut aku sih itu emang pikiran cowoknya aja sih, cara pengendalian dirinya. Soalnya nggak semua cowok menganggap itu seksi, karena dia ada beberapa cowok yang nggak bisa mengendalikan dirinya. Tapi kalau cowok kan memang dasarnya nafsuan. Iya Gimana sih. Kalau misalnya pembelaannya kayak gini nih? Kalau menurut aku sih
nggak sepenuhnya salah korban dan salah pelaku sih. Jadi kayak mereka 50-50 lah. Kalau si cewek oke, mungkin bebas berekspresi, tapi kalau menurut aku sih lebih sesuai occasion dulu ya pakaian yang digunakan. Yang ada salahnya juga si korban dan ada salahnya juga si pelaku. Kalau si pelaku salahnya ya dia nggak bisa ngontrol nafsu dia gitu. Tapi coba kita bahas skupnya yang antara pelakunya cowok, korbannya cewek. Mungkin oke lah ya, cewek kalau misalnya pakai pakaian yang terbuka mungkin akan menggoda si cowok ini. Tapi banyak kejadian di mana saat ceweknya juga udah pakai pakaian tertutup dan normal, sering juga kok jadi korban pelecehan. Tuh gimana? Pengendalian diri cowoknya sih yang kurang. Iya. Berarti kan kembali lagi ke pengendalian diri cowoknya. Setuju gak sih untuk cewek pakai pakaian yang terbuka atau gimana gitu? Kalau menurut aku sih setuju-setuju aja, asalkan sesuai occasion ya. Dia pakai yang pendek ke pantai, oke aja sih gitu. Tapi kalau misalnya ke mall kayak pakai crop tee nampakin pusar kayak gitu, gimana? Maksudnya apakah itu, kalau mungkin untuk orang yang udah pemikirannya maju dan pemikirannya terbuka, mungkin bagi mereka itu hal yang wajar. Kayak misalnya kayak di Jakarta kan, di mall gede pakai baju yang minim, yang tipis-tipis, mungkin tidak biasa. Tapi kalau kita pakai itu ke daerah, mungkin bisa memancing kan. Apakah itu pengaruh dari kencangnya budaya barat ke Indonesia atau gimana? Kalau menurut ini ya? Bisa juga sih, makanya tadi sesuai tempat dia berpakaiannya gimana. Kalau misalnya di mall, mungkin di Jakarta itu udah biasa, tapi kalau misalnya dia ke daerah, mungkin itu malah bisa memancing ya, kayak gitu sih, tergantung daerah dan tempat. Berarti pintar-pintar kita menyesuaikan dengan lingkungan sekitar ya, kalau kasusnya dari cowok ke cewek. Iya. Tapi kalau dari cewek ke cowok nih, cewek melakukan pelecehan terhadap cowok, contohnya kayak tadi yang Prince Martin itu berarti kan kalau secara tidak langsung itu menunjukkan kalau cewek juga bisa loh berperilaku melecehkan kayak gitu kan ternyata. Dan itu dan sempat trending gak sih? Banyak nih cowok-cowok yang buat pembelaannya, kami nggak bakal godain kau kalau kau pakaiannya tertutup. Coba menurut Vivi gimana tentang statement yang cowok gunakan untuk pembelaan? Kalau menurut aku sih ya nggak apa-apa kalau misalnya dia udah sesuai occasion. Lagi-lagi udah berapa kali aku bilang, pokoknya kalau sesuai occasion menurut aku nggak apa-apa. Jadi letak kesalahannya kalau seperti ini ya di cowok harusnya udah tahu dia nafsuannya bisa ditahan gitu loh, atau kalau nafsu ya dia tahan sendiri. Hasrat seperti itu lebih baik tuh ya disimpan sendiri aja, nggak perlu diungkapkan. Menurut aku sih kayak gitu. Cewek juga harus bisa nerima setiap resiko yang dari pilihan yang dia buat kan. Jadi kalau misalnya dia memilih untuk pakai pakaian pendek ke mall, ke kawasan yang banyak orang, ya silahkan menerima resikonya seperti itu. Jadi kayak nggak sepenuhnya juga jadi salah cowok, nggak sepenuhnya juga jadi salah cewek. Jadi kayak 50-50 gitu loh. Kayak hubungan timbal balik gitu. Berarti ibaratnya kayak ada sebabnya, ada akibatnya. Nggak sepenuhnya salah pelaku dan nggak sepenuhnya salah korban. Jadi semua itu harus imbang ya kan. Sebenarnya udah banyak kasus-kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi sebenarnya. Dan banyak yang mungkin penanganannya ujungnya ngegantung ya, jadinya hanya sekedar melapor ya udah, terus akhirnya ada yang membimbing mereka untuk menyelesaikan trauma mental gitu. Jadi kalau menurut kalian nih, dari banyaknya sebenarnya kasus pelecehan ini dengan penanganan dari pemerintahnya sendiri udah bagus gak sih, atau udah sesuai harapan gak sih sebenarnya? Dari Vivi coba. Kayaknya sih kalau menurut aku kurang ya, karena mungkin ya pemerintah nggak dapat laporan dari masyarakat tentang ada atau tidaknya kekerasan seksual. Adapun misalnya pelaporan ya paling cuman via medsos, misalnya Twitter, terus dari Instagram, pokoknya sosmed deh, nggak ada laporan yang resmi gitu kan. Tapi itu juga jadi kayak salah antara dua belah pihak sih. Yang satu nggak nyediakan, salah dua pihak. Yang satu nggak speak up, yang satu nggak menyediakan media untuk menampung aspirasi. Jadi kita nggak tahu kan kita mau ngelapor ke siapa terlebih dahulu kan. Kayak bingung ini mau ngelapor kemana, ke polisi juga gimana, padahal banyak kasus lain gitu. Kalau menurut ini gimana tuh? Kalau menurut aku sih sebenarnya mungkin banyak fenomena ini, kayak fenomena gunung es gitu loh. Soalnya banyak korbannya tapi nggak berani speak up karena menurut mereka kalau mereka speak up juga nggak ada jatuhnya malu. Ya, jatuhnya malu dan tidak ada lembaga perlindungan. Kayak misalnya banyak kan anak-anak nih misalnya dia bilang sama orang tuanya, malah menjadi aib gitu loh, malah orang tuanya marah sama dia, padahal bukan salah dia kan. Ya, sebenarnya salah juga sih baik dari salah pemerintah dan juga maupun lingkungan sosialnya. Secara keseluruhan ya kita nilai memang penanganan untuk
kekerasan seksual ini memang masih tergolong kurang ya. Apalagi tau gak sih yang heboh demo-demo tentang RUU PKS yang dihapus itu, yang penghapusan kekerasan seksual yang ditolak ya kan. Menurut kalian itu gimana? Tentang pemerintah yang akhirnya kayak sebenarnya bukan ditolak sih, lebih dipostpone, ditunda kan. Di tahun ini yang bakal dilempar ke tahun 2021. Menurut kalian apakah ini sebuah bentuk ketidakpedulian pemerintah kah atau gimana, Win? Menurut aku sih kelihatan tidak peduli sih jadi jatuhnya, karena kan ini udah kasus RUU ini udah lama, 2016 ya, diangkatnya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 kayak ditunda mulu, jadi kelihatannya jadi pemerintah tuh kurang peduli gitu loh sama kasus ini. Menurut aku sih bukannya pemerintah kurang perhatian ya, cuman kalau menurut aku pemerintah itu lebih selektif mana yang jadi prioritas, mana yang banyak banyak masalahnya yang harus diselesaikan. Nah, dia pilih itu untuk di poster lebih dahulu gitu loh. Pemerintah ngepospon ini sampai tahun 2021 sebenarnya sih mungkin buat orang yang memiliki trauma tersendiri ini kayak wah sayang banget kan sebenarnya kalau pemerintah kayak gini. Tapi benar juga mungkin yang dibilang Vivi, ada beberapa kebijakan pasti mereka ada skala prioritasnya ya, tapi mungkin pemerintah juga mau kita juga lebih speak up lah ya kalau korban-korban mengalami pelecehan kayak gitu, lebih speak up biar pemerintah juga merasa bahwa ini concern kita tuh di sini gitu loh, ini bukan hal yang main-main. Melihat korban yang banyak itu ternyata anak-anak, terus juga gendernya bisa perempuan ya kan yang masih sekolah, sering jadi korban pelecehan ataupun kekerasan seksual. Berarti di sini ada harusnya intervensi dari pendidikan seksual atau sex education gitu kan. Itu menurut kalian pendidikan seks di Indonesia itu gimana sih? Apakah sebenarnya seks itu atau pendidikan seks itu masih sangatlah tidak layak untuk dibahas atau gimana? Dari Vivi. Kalau menurut aku ya perlu banget ya sex education di Indonesia, karena jadi berdampak ke pengetahuan si anak, bukanlah hal yang tabu buat dibicarakan. Kalau dalam konteks positif ya nggak mesti dari sekolah doang, kurikulum mungkin untuk kurikulum akan susah mungkin ya untuk tentang pendidikan seks ini, tapi dari keluarga contohnya. Harapan kalian untuk kasus kekerasan seksual yang di dalamnya ada salah satunya pelecehan di Indonesia itu gimana harapannya untuk kedepannya biar lebih baik lagi dari Winia? Untuk aku sih harapannya semoga tidak ada lagi kekerasan seksual seperti ini. Lalu harusnya ditanamkan dari kecil tentang edukasi seks ini. Jadi dia biar besarnya tahu gimana menyikap, apalagi kalau misalnya cowok apa cewek, gimana bersikap, bagaimana mengendalikan dirinya. Kalau untuk pemerintah gimana? Untuk pemerintah juga dengan mungkin RUU PKS ini yang dipospon. Iya sih, harusnya lebih tegas lagi atau enggak lebih prioritasin gitu loh. Jadi kayak jatuhnya kalau udah 4 tahun kayak gini kelihatan banget pemerintah jadi nggak memprioritaskan kan. Jadinya harus lebih tegas lagi. Mungkin masukin ke kurikulum sekolah tentang sex education kan juga bisa. Kalau menurut aku sih kurang lebih sama dengan Winia. Jadi emang perlu banget ada sex education, jadi orang mengerti apa aja sih yang perlu diperhatikan tentang edukasi seksual ini. Terus yang kedua, perkuat agama deh, keluarga, lingkungan, jadi terhindar dan bisa mengontrol hawa nafsu. Terima kasih telah menonton. Salam anak muda melek politik.